Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kami berdua, saya Hirsu Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai teman-teman lagi. Kita Ya, ngomongin apa nih Mas Erso? ini ada yang fenomena yang lucu menurut saya ini pasti dan netizen juga pasti pikirannya sama ini. Saya bingung jadinya ketika melihat video-video Pak Jokowi itu rupanya didatangi oleh seorang ustadz, orang kiai gitu bersama dengan jemaahnya dan kemudian Mhm. membacakan sholawat asgil. Mhm, Bukannya mhm, sholawat mhm. ini selama ini yang jadi trademark dari kelompok-kelompok oposisi, kelompok perjuangan yang pada waktu itu mereka merasa ya ketika mereka sudah tidak berdaya menghadapi Iya. kezaliman di eranya Pak Jokowi pada waktu itu ya jalan keluarnya mereka mengadukan pada Allah dengan membacakan sholawat asgil kan di mana-mana selalu bergema seperti itu ya kalau saya baca di netizen misalnya jangan pernah berhenti saudaraku Mhm. untuk terus membacakan sholawat asgil biar orang-orang yang zolim itu disibukkan gitu ya kan ini salat Mhm. akhir salat yang menyibukkan antara mereka sesama orang zolim yang biar bermusuh apa biar ribut sendiri begitu ya dia adulah antara orang zalim dengan zolim gitu jadi kita ya akhirnya yang terzolimi itu kita terselamatkan gitu nah sekarang kalau Pak Jokowi kemudian saya tidak tahu apakah ini memang request dari Pak Jokowi atau atau si ulamanya itu kiainya itu datang ke situ dan ngerasa bahwa Pak Jokowi ini sekarang sedang dizolimi oleh mereka-mereka yang mempersoalkan jasa palsunya dan juga soal pemakzulan Gibran Rakabuming. Jadi kemudian dia bacakan soal tasgil gitu. Karena kalau ini kan kalau sampai salah ininya ya penerapannya bacaannya ini nah, efeknya jadi berganda loh ini untuk Pak Jokowi karena selama ini kebanyakan selawat tasgil itu dibacakan ya untuk itu tadi untuk kezoliman yang dilakukan oleh rezimnya penguasa Jokowi itu pemahaman saya gitu Pak Agi cocok. Coba tolong Iya, tolong diluruskan ya kalau saya salah memahaminya gitu. Karena saya tadi tadi ketika mendapat kiriman berita saya termangu-mangu. Ini apa yang terjadi gitu gitu. Ya. iya memang belakangan ini kan makin gencar Mas Ersu ya orang-orang yang datang di tempat ke rumah Pak Jokowi itu begitu. Jadi sebelum para jamaah dari Semarang ini yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Kholik kalau tidak salah itu Oh, namanya. namanya Pak Kholek. Oke ya. Ya, Mbak Kholik ini dan sebelum itu juga ada misalnya dari madrasah aliyah mana, terus kemudian grup musik apa gitu ya, musik Islam tentu saja begitu, Oh. terus pengajian mana jamaah masjid apa Mm. gitu misalnya itu yang Oh, datang ke sana. eh, Jadi saya bela- tahunya reok itu yang apa yang kemarin apa dari mana? Dari Tulungagung gitu yang Dignas Mhm, ya, Tulungagung joget-joget itu bukan itu ya, bukan sebelumnya kan juga Distrik, ya, ada juga mhm. kampus dari perguruan tinggi apa ya perguruan tinggi waktu itu juga Emmanuel Jogja kalau Emmanuel ya tidak kan salah. kalau dia kan juga Mhm. bikin semacam apa itu waktu acaranya apa namanya itu happening art atau flash mob atau apa saya nggak tahu lah namanya gitu. Iya, iya. Jadi Sekarang memang berubah ya sekarang udah mulai berubah ya sekarang ini Mbak Aji. Mbak Aji. sekarang simbol-simbol Islam begitu dan kelompok-kelompok Islam atau Kenapa nggak komunitas. kenapa nggak di ru'yah aja ya Mbak Aji ya kayak gitu ya. Ya. Jadi Saya serius nih. iya mau lanjut nggak nih? Ya. Saya pun juga geli, kaget gitu dan ini kan kemudian banyak netizen gitu yang loh terkaget juga rupanya pas saya Hmm. melihat itu di Hmm. medianya media yang melekat kepada Pak Jokowi lah setiap hari meliput kegiatan Pak Jokowi itu oh berarti memang benar begitu bahwa ada jamaah begitu kabarnya dari Semarang yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Kholik tersebut yang kemudian membacakan ya sebetulnya ada zikir yang lain, ada doa yang lain. Doa dalam bahasa Indonesia juga menginginkan keselamatan kepada Pak Jokowi, fitnah-fitnah itu supaya apa namanya lepas dari Pak Jokowi, terus kemudian panjang umur, sehat, kesehatannya dan sebagainya. Tapi yang paling menonjol ini adalah solawat asgil tersebut, Mas Hersu. Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika min bainihim salimin آله وصحبه أجمعين.
nampi kawula sak rombongan kawula tiyang desa Pak saking Jatman Nahdlatul Ulama matur nuwun dengan pun tanda tangan surat keputusan Hari Santri Nasional. Iya, kita sholawat asgil ini sebetulnya kan memang sudah kalau kita di pesantren apa dan sebagainya, sholawat badar, sholawat Jibril begitu ya, yang terkenal-terkenal itu kan memang sudah menjadi ini sehari-hari lah begitu. Tapi ini mencuat dan kemudian orang mengetahui maknanya. Ini justru pada saat 212 seingat saya. Hmm. Ingat ya Mas Ersu ya? Ya, ya. Pada saat mulai 212 2016 itu ya kalau tidak salah dan 2017 dan setiap peringatan setiap tahunnya ini selalu yang dibacakan adalah selawat asgil dan bagaimana kita tahu bahwa 212 itu semangatnya adalah semangat dari para oposisi eh, yang apa menyuarakan begitu ketidakberdayaan gitu mereka sudah berusaha supaya begini begitu tapi ternyata pemimpinnya zalim begitu dan pemimpin yang disebut zalim siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi ketika itu pada masa kekuasaan Pak Jokowi. Dan juga bagaimana pada saat itu Islam itu seolah dipinggirkan Islamofobia ada di mana-mana pembelahan yang kita kemudian saat ini kemudian kita tahu mungkin itu juga adalah hasil dari salawat asgil ketika itu yang dikumandangkan sepanjang hari. Bahkan kalau pada saat 212 saya juga hadir di sana, saya juga meliput kan pada saat itu saya melihat dari awal sampai akhir tidak lepas itu salawat Mas Hersu. Kecuali pada saat sholat begitu ya baru berhenti. Sesudah itu tuh semua mengumandangkan itu. Dan bahkan dipesankan oleh para ulama yang ketika itu hadir gitu di panggung mereka mengatakan sesudah pulang dari sini jangan lepas dari salawat ini setiap hari sampai kapanpun gitu. Jadi supaya orang zalim dengan orang zalim, di sini yang disebut sebagai orang yang zalim adalah pemimpin yang zalim, agar mereka disibukkan satu sama lain di antara mereka sendiri, sehingga mereka lupa kepada kita, sehingga mereka lupa kepada rakyat yang dizalimi, karena mereka saling bertengkar sendiri. Kurang lebih demikian. Jadi itu sebetulnya kalau kita ketahui itu dulu ditujukan kepada Pak Jokowi dan juga kroni-kroni Pak Jokowi yang menzalimi yang seperti misalnya sekarang ya, seperti yang terjadi sekarang masih ada di daerah Pagar Laut di Tangerang apa dan sebagainya kan juga mereka mengumandangkan sholawat asgil ini Mas Hersu. Dan kita masih ingat pada saat HRS ditahan pada waktu itu ya. eh, pada tahun 2020 ya Mas Herso, Ya, waktu berarti eranya COVID ya, waktu itu zaman COVID. era COVID yang dia hanya mengatakan dia dirawat di rumah sakit Umi dan mengatakan saya sehat. Hanya mengatakan itu hanya dengan alasan supaya dia tidak disalahkan karena kalau dia mengatakan saya sakit, pasti pendukungnya akan datang ke rumah sakit menjenguk, begitu sebagai dianggap sebagai pemimpin, kami harus ada di apa namanya menguatkan dan sebagainya. Padahal kan nggak Dan boleh dan begitu. pada waktu itu Jadi memang juga belum keluar juga kan hasil tes apa namanya? belum keluar, Ya. betul, bahwa dia Ah, dinyatakan ah, hasil tes COVID-nya belum ah, keluar bahwa dia positif COVID. Jadi dia mengatakan dirinya sehat ketika itu. Tapi ternyata dianggap sebagai pembohongan, pembohongan publik. ya, ya, ya. Masih ingat tokohnya yang ketika itu entah apakah dia mendapatkan instruksi dari istana atau bagaimana. Ketika itu adalah eh, wali kota Wali kota Bogor. Bogor, ya, Mhm. ya. Yang saat ini menjabat sebagai wakil Mendagri, wakilnya Pak Tito, Hmm, hmm, dan eh, bertebaran Mas Hersu, berkumandang tidak habis-habisnya itu sholawat asgil, hmm, baik itu di masjid, saya masih ingat, saya hmm, sampai merinding waktu itu, wih, hmm, gini ya dampaknya begitu ya, dan juga di media sosial. Jadi orang hmm, merekam itu dan kemudian mengumandangkan di mana-mana. Coba kita lihat ini ya, Sindo News saja menulis bahwa Habib Rizik ditahan, sholawat asgil bertebaran di sosmed. Ya sebetulnya tidak hanya di sosmed, tapi secara offline di hmm, mana-mana mengumandangkan itu. hmm, Dan kemudian juga orang membuat poster besar sholawat hmm, asgil di jalanan, di depan masjid apa dan sebagainya. hmm, Selain itu juga pada situasi-situasi kritis yang dimana kemudian isunya menyebar secara nasional gitu dan membuat keprihatinan yang orang misalnya saya berada di Jakarta, saya tidak bisa ke sana begitu. Itu pada saat situasi di Rempang ya Mas Hersu di mana ya. para aktivis ditangkap apa dan sebagainya terjadi apa kekerasan di sana begitu. Itu juga HRS itu juga mengajak umat Islam membaca sholawat asgil ini Hmm, yang kemudian ramai juga ini manfaatnya begini akan begini dan itu diikuti begitu. Begitu juga pada kasus
Ferdi Sambo, kita masih ingat karena ternyata Ferdi Sambo baru ketahuan bahwa ternyata di baliknya itu ada konsorsium konsorsium apa Judul 300 ya istilahnya untuk judol 303. 303 dan kemudian juga ternyata ini terbuka di baliknya itu bahwa Ferdi Sambo ini apa ya, bukan diprediksi, nantinya akan menjadi sesuatu begitu, suatu pejabat, dan kemudian Kapolrinya siapa, yang menjadi presidennya siapa, Kapolrinya siapa, dan Ferdi Sambo ini salah satunya akan menjadi petinggi di situ begitu, dan ternyata ini semuanya terbongkar dan akhirnya Ya dia dan berantakan. kawan Ya, berantakan, semua ya. skenario-nya berantakan. Dan pada saat itu juga sebelum itu kemudian terbongkar semuanya, HRS sudah mencium dan dia mencium situasi itu bahwa ini sepertinya ini ada hubungannya juga dengan KM 50, Ya. kilometer 50 begitu. Karena orang-orangnya juga ada di situ, orang-orang yang kemudian akhirnya dieksekusi dalam hal ini, kemudian dipatsuskan, kemudian di selama beberapa tahun, mungkin sekarang sudah lepas ya, kembali menjalani apa namanya, sudah menjadi anggota kepolisian lagi, tapi ketika itu karirnya sempat terhenti menjalani hukuman dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang juga terindikasi terlibat dalam peristiwa KM 50, sehingga diminta umat Islam untuk membacakan sholawat asgil. Jadi memang sholawat asgil ini kalau kita melihat riwayatnya, sejarahnya, ini memang ditujukan kepada pemimpin yang zalim, dan pemimpin itu tidak hanya satu orang, pemimpin dan juga mereka yang ada di sekeliling yang jadi kaki Rezim lah. tangannya. Atau ya, Rezim, betul, iya, iya, rezim yang iya. berkuasa. Jadi makanya saya nggak salah ini baca kalau kayak gitu. Ini ditujukan kepada siapa gitu kan? Sama dengan kita suka bercanda kan kalau misalnya pergi haji ada melempar jumroh gitu ya. Kalau orang yang kita tahu sebenarnya perilakunya juga ya belum pasti pergi haji gitu, nanti dibilang sesama setan jangan saling melempar dong. Kan gitu, jangan melempar jumroh gitu ya. Nah, kita nggak tahu ini siapa jadi yang dimasukkan zalimnya. Apakah kemudian kalau saya justru melihatnya begini, satu tentu saja dari sisi Pak Jokowi merasa ini dizalimi lah begitu ya dengan isu ijazah palsu dan kemudian juga soal pemakzulan begitu ya. Tapi kan mesti dilihat dong secara kronologisnya lebih jauh itu bagaimana soal ijazah palsu itu muncul, bagaimana juga soal kalau dalam ijazah palsu bahkan ada orang yang mungkin sudah merasa lebih dulu dizalimi, orang-orang seperti Gus Nur dan juga orang seperti Bapak Menteri yang sudah di penjara, justru mereka yang di situ terzalimi kan Mbak Agi. Jadi ini tentu saja itu dari sisi kalau kita ngomong dari sisi agama. Tapi mungkin kalau kita ngomong dari sisi politik, ini menunjukkan bahwa situasinya Pak Jokowi juga sangat terdesak gitu ya. Dan ini kan kemarin dikaitkan juga dengan pertemuan yang kita bahas kemarin juga ketika Gibran misalnya bertemu dengan ketua harian Partai Gerindra yang juga wakil ketua DPR Susmita Ahmad dan sebagainya. Itu kan juga bagian dari kita melihat, nah ini ada yang mulai panik, ini ada yang mulai gelisah ini ya. Karena bagaimanapun juga kan soal pemakzulan itu nanti domainnya di DPR ya, meskipun yang memprosesnya ada MPR, tapi kan penggerak utamanya adalah DPR, dan dalam hal ini Dasko kan orang yang sekarang ini menguasai DPR. Orang kan jadi melihatnya semua kita kait-kaitkan seperti itu jadinya gitu. Iya, jelas Mas Hersu, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan apa yang dilakukan oleh Gibran dan juga dilakukan oleh Kaisang, ini tentu semua menjadi bahan sorotan gitu ya, dan kemudian wajar kalau kemudian dibaca ada pembacaan-bacaan apa di balik itu, apalagi kemudian pertemuan antara Gibran dengan Sufmi Dasko tersebut yang mengunggah adalah Gibran, artinya Gibran sebagai pihak yang memiliki keperluan, sebagai pihak yang under, dan kita masih ingat bagaimana Sufmi Dasko sesudah membuat pengumuman soal pembebasan atau keputusan abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto, pada malam hari yang sama, beberapa jam hanya sesudah dia membuat pengumuman itu, dia langsung mengunggah pertemuannya dia dengan Puan, dengan Ibu Megawati, dengan Prananda Prabowo, jadi Ibu Mega dengan kedua anaknya begitu, langsung mengunggah tengah malam, itu mengunggahnya menjelang pukul 12 malam, segitunya dia mengunggah seperlunya begitu ya, artinya memang
sesuatu kalau saya melihat dia ingin orang melihat ini upaya dari Sufmi Dasko, ini yang kami lakukan begitu. Membebaskan orang-orang yang untuk mendapatkan simpati yang sangat besar dan meluruskan hukum gitu supaya on the track. Nah, kemudian terungkap bahwa bagaimana upaya dari Sufmi Dasko dan juga Prasetya Hadi sebagai Mensesnek itu ternyata pada siang harinya mereka yang pergi ke Bali untuk menemui Ibu Mega dan juga menemui Puan Maharani dan juga Prananda. Kalau Hmm. tidak salah di Museum Tenun atau apa begitu kita ngelihat kan memang ini bukan di rumah Ibu Mega ini ternyata memang menemui Ibu Mega di sela-sela acara BIMTEK begitu. Jadi memang dan tidak mungkin dia pergi ke sana tanpa persetujuan Pak Prabowo. Jadi Nggak dalam hal mungkin ini ada tidak mensesnek juga di mungkin. situ ya. Betul, apalagi ada Mensesnek pembantu dari presiden datang ke sana untuk berdiskusi, ya apalagi kalau bukan soal abolisi dan juga soal amnesti, terutama mungkin amnesti kalau untuk Amnesty Hasto. saya kira Tapi ya. kita tahu Ibu Mega ini juga kabarnya kalau saya mendengar dari orang PDIP, dia memiliki simpati yang sangat besar kepada Tom Lembong. Salah satu mengapa Anies terus kemudian kemarin pada saat Hmm. pemilihan gubernur Jakarta sempat Anies masuk ke dalam Hmm. pantauan radar PDIP dan kemudian malah sempat itu sebetulnya kalau tidak terjadi sesuatu gitu ya di Hmm. dalam itu Anies sudah siap untuk dicalonkan menjadi gubernur. Hmm. Salah satu sebab Anies adalah karena dia dianggap sebagai orang yang moderat, orang yang terbuka. Bahkan penyokongnya adalah Tom Lembong, seseorang yang dari kalangan minoritas. Tapi Anies bisa sebegitu dekatnya dengan Tom Lembong yang artinya dia lebih mementingkan soal kebangsaan, soal kebinekaan, soal kejujuran, begitu ya, keadilan apa tanpa melihat agama atau latar belakang seseorang. Hmm. Jadi saya rasa ya dalam hal ini bagaimana Gibran dia mengunggah lebih dulu dan kemudian juga selain kepada Dasko dia nge-tag gitu ya, di tagging kepada Raffi Nagita yaitu influencer yang dengan pendukung yang paling besar di Indonesia gitu supaya mendapatkan simpati apa dan sebagainya dan supaya mendapat pengukuhan ini loh saya juga dekat kok sama Hmm. Sufmi Dasko. Hmm. Artinya seorang wakil presiden kan seharusnya kedudukannya begitu ya Iya. walaupun Hmm. equal tapi Hmm. kedudukannya kan lebih tinggi dia dipilih Iya. oleh Hmm. rakyat Hmm. begitu Hmm. yang seharusnya tidak memerlukan validasi itu bahwa saya Hmm. dekat juga kok dengan Bang Hmm. Sufmi Dasko tidak hanya Hmm. Bang tapi orang tetap melihat Sufmi Dasko mendatangi Ibu Mega, sementara ini Gibran mendatangi Sufmi Dasko. Hmm. Jadinya Iya. seperti itu. Posisinya memang sudah ambruk ya, posisi dari keluarga Jokowi ini begitu sehingga mereka memerlukan penguatan yang mereka buat sendiri. Seperti Pak Jokowi yaitu tadi mendatangkan kiai, direkam, dibuat videonya, diunggah seolah-olah mendapatkan validasi dari umat Islam, seolah-olah kelompok ini mewakili seluruh umat Islam Hmm. seperti itu. Iya. Ya, 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 saya kira walaupun sebanyak apapun selawat askilnya itu kan yang nanti menilai Allah, ya Allah kan tahu. Mungkin dari sisi pencitraan orang, oh ini ternyata orang dizalimi. Tapi soal zalim tidak zalim itu kan, ya saya kira publik sudah bisa menilai sendiri apa yang sesungguhnya yang terjadi gitu. Kalau soal ini kan sebenarnya bukan soal zalim ya, kalau soal ijazah palsu ini kan kita cuman publik itu menuntut dia sebagai seorang pejabat publik yang pernah jadi presiden dan sebagainya untuk menunjukkan apakah dia memang ijazahnya asli atau palsu. Sebenarnya sederhana itu. Begitu ditunjukkan oleh Pak Jokowi ya selesai. Tapi kan ini jadi perpanjang, ini jadi drama. Bahkan banyak orang curiga, jangan-jangan ini ya banyak sekali. Saya nggak tahu Mbak Agi mungkin banyak juga di chat gitu. Jangan-jangan ini bagian dari upaya Pak Jokowi yang memelihara isu ini terus-menerus sehingga mereka terus jadi pembicaraan publik. Ada juga yang menyatakan seperti itu. Bahkan ada yang ekstrim, udah Mas Irsu sama Mbak Agi jangan lagi bahas lah soal ijazahnya Jokowi karena akan kesenangan nanti dia karena akan terus muncul dia di algoritma gitu karena dibahas terus gitu. Hmm. Ya, enggak juga seperti itu. Hmm. Eh, Trump itu kurang zalim apa? Tapi kita harus bahas soal Trump, ya kan? Karena Ya. dampaknya itu sangat besar. Hmm. Dan Jokowi ini juga dampaknya sangat besar, teman-teman. Kalau kita tidak bahas, termul-termulnya itu akan terus menguasai, seolah-olah mereka itu apa ya? Bekerja secara positif, seolah-olah mereka ini memang berhak begitu ya untuk mendapatkan jabatan komisaris misalnya karena kami ini sudah memiliki semangat kebangsaan, kami ini adalah NKRI, kami Pancasila apa dan sebagainya.
Tapi kita tahu persis bahwa perilakunya jauh dari itu. Gitu. Ini kan harus kita ungkapkan begitu. Kita harus diskusikan. Ini orang tidak layak untuk mendapatkan uang kita. Ini orang sama saja dengan merampas uang kita. Yang dipakai untuk menggaji itu seharusnya bisa dikembalikan kepada negara atau disuntikan kembali kepada BUMN untuk menjadi modal BUMN atau masuk ke Danantara untuk memodali Danantara dan bla bla dan seterusnya begitu. Ya. Jadi tidak layak itu masuk ke kantong mereka untuk menghidupi mereka. Yes, oke. Ini soal sholat askil ini tunggu berikutnya apa lagi sholat apa nih? Masih ada yang mau kita bahas selain Pak Jokowi nih Mbak Agi ya. Oh ya, kemarin Mas Hersu ini cukup menarik juga ya. Bang Rismon Sianipar itu membuat siaran live, lupanya itu sesudah Rismon dan kemudian Tifa dan juga Roy Suryo ini bertemu dengan pihak Komnas HAM. Komnas HAM ya, ini Komnas HAM. ini kaitannya dengan rekonstruksi rekonstruksi khusus. Ya, gelar perkara khusus, Betul. maaf, gelar perkara Iya. khusus dilakukan Karwasidik di Mabes Polri ya. Ya. Betul. Dan kemudian ini cukup mengejutkan ya teman-teman karena ternyata setelah bertemu Komnas HAM, pihak Komnas HAM itu menyatakan bahwa kami tidak hadir pada saat gelar perkara khusus pada waktu itu di Bareskrim begitu. Sementara ini cukup mengejutkan karena setahu dari Rismon dan kawan-kawan itu ada perwakilan dari Komnas HAM. Bagaimana mereka mengetahui bahwa ada dan saya ingat juga pada saat sesudah acara GPK tersebut, gelar perkara khusus tersebut, mereka kemudian bercerita bahwa saksi dari pihak lawan itu begini begitu, dan salah satunya ada orang Komnas HAM juga di situ. Tapi kan mereka tidak hafal wajah dan juga nama dari orang Komnas HAM. Tapi kabarnya kalau Rismon mengatakan di situ Karwasidik yaitu kepala Biro Pengawasan Penyidik. Ini yang dipersoalkan kan penyidiknya ketika itu pada saat sebelumnya begitu ya, sehingga kemudian dibuat GPK. Nah, Pak Karwasidik ini adalah Brigjen Polisi Sumarto ini ketika itu mengabsen. Jadi mana dari pihak Komnas HAM kemudian hadir katanya dari Nah, itu siapa orang itu? Begitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Sementara kemudian ketika berjumpa next begitu ya kemarin dari pihak Komnas HAM mengatakan kami tidak ada yang mewakili. Ini kan kebohongan lagi kalau memang benar demikian. Luar biasa sekali nih Mas Hersu. Padahal GPK itu adalah untuk memperjelas ya, karena yang gelar sebelum perkara khusus, Mbak. Jangan disingkat GPK aja, orang bingung. Iya. Orang bingung nanti GPK. Iya, karena gelar perkara yang sebelumnya yang menampakkan ada ijazah Jokowi tapi fotokopi, menampakkan ada lembar pengesahan tapi fotokopi, dan nilai Jokowi, transkrip Jokowi yang fotokopi, yang ditulis tangan apa dan sebagainya, itu kan dianggap itu dari mana gitu, datanya dari mana, dan kemudian dipertanyakan keasliannya, sehingga kemudian dibuatlah gelar perkara lagi begitu kan, yang dimana Pak Johandani yang sebelumnya tidak dilibatkan lagi. Terus ini atas permintaan TPUA ya, gelar perkara ulangnya lagi itu, bergelar perkara betul, Bareskrim. Tapi ternyata ada lagi indikasi kebohongan seperti ini. Ini sampai kapan jadi seperti ini gitu Mas Hersu? Kepolisian masih terus ada pihak-pihak di dalam gitu ya. Kalau kita jadi menduga ada faksi-faksi, masih ada faksi-faksi dalam. Ayo, anasir-anasir kalau saya menyebutnya. Anasir lah. Betul. Iya Pak Prabowo, ini gimana? Di dalamnya masih seperti ini. Rakyat masih belum bisa percaya kalau terjadinya seperti ini gitu. Ya, tadi RRT dan lainnya, Roy Suryo, Rismon, Pak itu ke Komnas HAM ya, ingin mengadukan. Ternyata pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 yang lalu, ya, di dalam gelar perkara itu katanya dihadiri oleh salah seorang anggota atau komisioner Komnas HAM. Ternyata bohong ya, ternyata nggak ada anggota Komnas HAM yang hadir pada saat gelar perkara khusus. Jadi Karwasidik ini bagaimana ini? Ya, Karwasidik berarti berbohong ini. Ya. Kok bisa Komnas HAM dikatakan hadir padahal nggak ada? Gitu ya kan? Oke, Mbak Agi ya.
kita bahas kali ini kita bahas dua topik itu aja ya. Atau masih ada tambahan? Nggak apa-apa kalau mau kita melanjutkan. Oh ya, pada hari yang sama Mm-mm. kemarin itu Mm. juga Tom Lembong, kali ini dia sendiri Ah, Mas ya Hersey. dia datang ke Komisi Yudisial ya. Itu juga cukup menarik Betul. ya. Karena banyak orang juga Mhm. mengotori ngapain sih sudah dikasih abolisi kok masih tetap aja mempersoalkan hakim. Saya kira itu dua hal yang berbeda ya Mbak Agi ya. Mhm. Dan Mhm. semangatnya Tom Lembong bukan semangat semata-mata karena dia dendam jengkel pada Pak Hakimnya, bukan. Ini adalah semangatnya sejak awal kan sebenarnya dengan abolisi itu sendiri Pak Prabowo Presiden menunjukkan ada yang salah dengan proses hukum itu. Makanya kemudian dikoreksi dengan Betul. abolisi. Nah, siapa yang salah itu? Ya para hakim-hakimnya itu yang harusnya mesti dibawa dan itu dikoreksi, nggak mesti dibiarkan. Misalnya kan sudah diabolisi, kenapa mesti dipersoalkan hakimnya? Nggak bisa, dua hal yang berbeda antara proses abolisi ini domain dari pemerintah yang menggunakan presiden secara konstitusional diberikan kewenangan itu, dan kita tahu maksudnya mengoreksi karena kan sekali lagi Mhm. dalam kasus Pak Tom Lembong tidak ada aliran uang, tidak Betul. ada negara dirugikan, tidak ada mens rea, hanya karena dia menjalankan ekonomi kapitalis katanya. Yang hakimnya berarti kata Bung Roni berarti komunis dong hakimnya kalau gitu kan gitu. Ya, dia dihukum. Nah, ya Iya. ini yang dikoreksi, dan saya kira Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah-langkah itu, Steve. Jadi nggak perlu didesak-desak lah gitu, nggak perlu seperti kejaksaan di demo untuk agar supaya segera Sylvester Matutina ditangkap. Dengan laporan ini saja harusnya segera bergerak itu baik Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung untuk melakukan semacam pembedahan secara internal, karena memang kalau bagi Anda yang mengikuti proses persidangan Tom Lembong kelihatan sekali wah hakim, cuma ada satu orang hakim yang betul-betul kelihatan sangat subjektif dalam soal ini, dalam Mhm. penilaian terhadap perkara yang berlangsung gitu. Iya, iya, betul. Dan walaupun saat ini ya berkembang narasi juga, eh, orang sampai terheran-heran karena memang para hakim tersebut adalah hakim yang berpengalaman. Apalagi Arsan Fatrika, Denny Arsan Fatrika ini kalau kita melihat apa biodatanya, dia sudah menjabat di beberapa dan berbagai apa kasus yang dia tangani, apa begitu. Jadi bukan hakim baru, ini adalah hakim termasuk hakim-hakim senior. Dan ada narasi sekarang Mas Hersu bagaimana seseorang seperti Denny Arsan Fatrika ini Hmm. dan juga dua orang lainnya begitu yaitu Alfi Setiawan dan Purwanto Abdullah ini bersepakat mereka membuat keputusan seperti itu. Jangan-jangan mereka memang sengaja membuat keputusan yang sangat tidak masuk akal, sehingga orang tergugah, sehingga orang akhirnya mengetahui bahwa untuk memperlihatkan bahwa mereka dalam tekanan. Itu satu. Oke. Dan yang kedua, itu memang mereka memang betul-betul di bawah tekanan karena ya kita pun menduga ya memang di bawah tekanan ini Ya. ada cawe-cawe, ada campur tangan. Apalagi narasi yang dikatakan Mas Heru tadi yaitu ekonomi kapitalis. Hmm. Ekonomi kapitalis itu apakah betul keluar dari pikiran mereka sendiri atau mereka di switch gitu ya? Hmm. Ada masukan ini loh salah satu alasannya gitu. Ya, Dan ya. alasannya itu adalah orang yang memang malah menjalankan ekonomi kapitalis selama ini, Hmm. yaitu orang yang misalnya pembangunan infrastruktur, dia selalu mendengungkan ini pemerintah membangun, nggak ada pemerintah membangun begitu kan? Hmm. Bahkan pengamat apa dan sebagainya itu Hmm. mengatakan itu bukan pemerintah yang membangun, itu semua swasta. Bahkan ketika itu sudah jadi kita harus membayar. Hmm. Seperti misalnya dari Jakarta ke Jogja itu kan 600.000 lebih, bolak-balik 1,2 juta Ya. untuk padahal itu sarana untuk rakyat yang kalau seandainya di luar negeri begitu ya mereka akan menjadi freeway itu menjadi Ya. memang Ya, yang namanya dibangun atas yang infrastruktur kalau kita itu ya yang jalan arteri bukan jalan tol. Kalau jalan tol itu bisnis itu gitu. Makanya saya iya hmm. bis bukan untuk mempermudah rakyat itu untuk Hmm. ayo lewat sini kalau lewat sini dijamin Ya, begini-begini apa ya. padahal seharusnya di jalan arteri pun itu juga tidak terjadi kemacetan kalau Iya itu. dibuat sedemikian Hmm. rupa Gitu. dibangun dengan Ya. sebaik-baiknya begitu juga seperti misalnya diiming-imingi tuh oleh Mulyono ya ketika itu namanya Mas Hersu yang dia mengatakan beli di sini beli di IKN harganya masih murah daripada beli tanah di Singapura ini kan berpihak kepada pengusaha bukan kepada rakyat artinya ekonomi kapitalis dia juga menjanjikan siapa yang berinvest di IKN akan mendapatkan apa hak guna bangunan HGB 80 tahun kali 2 berarti 160 Ya. tahun. Hmm. Itu sudah berapa keturunan? Kita udah enggak bahkan kakek nenek kita udah
udah nggak inget begitu. Dan akhirnya ya nggak dikembalikan lagi kepada negara nantinya. Kita Ya, sudah bisa memprediksi seperti ya. itu. Kok jadi banyak Luar orang yang biasa. banyak orang yang bodoh ya. Baru dan disuruh bayar mahal dan masih tetap membela-belain gitu ya. Padahal mereka sendiri juga Betul. susah. Mhm. Dan yang Oke, gini masih dipuja-puja sebagai yes, ya, pemimpinnya rakyat gitu, yes, presiden oke. terbaik sepanjang masa. Oke, kencangkan sekali lagi untuk baca selawat Askil ya. Iya, Ya. selamat Mas Gil. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa tetap terus dawamkan selawat Askil setiap hari. Kelihatannya momennya sudah mulai dapat ini dengan baca selawat Askil yang sejak tahunan, sudah berapa tahun yang lalu dimulai dikumandangkan ya Mbak Agi ya. Sampai Betul. ketemu lagi insya Allah besok. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.